Hari itu, Kuan kembali melakukan syuting film. Di tengah syuting, kilatan lampu-lampu penerangan mulai membuatnya sadar. Dia mengingat kembali siapa dirinya yang sebenarnya. Hui tanpa sengaja melihat Xiaomeng di TV. Dia kemudian marah-marah setelah tahu Xiaomeng hanyalah seorang aktor dan telah membohonginya. Xiaomeng kembali ke apartemen lamanya dan berniat mengembalikan dompet Kuan. Dia dibuntuti oleh anak buah Hui. Namun, dia berhasil kabur setelah menodongkan pistolnya. Anak buah Hui yang ketakutan sampai ngompol di celananya. Saat di dalam mobil, rupanya Kuan sudah berada di dalam dan menodongnya dengan pisau. Mereka kemudian menuju apartemen Kuan. Hui dan anak buahnya berniat membunuh Xiaomeng. Mereka menyerbu apartemen Kuan. Kuan dan Xiaomeng melihatnya dari kamera CCTV, kemudian kabur ke lantai bawahnya menggunakan bak mandi rahasia yang sudah dipersiapkan Kuan. Karena tidak menemukan Xiaomeng, Hui dan anak buahnya keluar dari tempat itu. Mereka kemudian berbicara mengenai diri masing-masing. Kuan bukanlah pembunuh bayaran. Setelah dia mendapat pesanan, dia akan menghubungi targetnya dan membuat sandiwara agar targetnya terlihat seperti terbunuh. Kuan mendapat bayaran double. Kuan akan mengampuni kesalahan Xiaomeng asal dia akan menggunakan identitas Xiaomeng untuk selamanya. Xiaomeng pun menyanggupinya. Lalu, mereka menyusun rencana. Tiba-tiba saja, Rachel menelpon Kuan menanyakan keberadaan anaknya. Anaknya pergi ke apartemennya untuk mengembalikan buku catatan Kuan yang tertinggal di mobil Rachel. Kuan pun panik. Mereka berdua bergegas ke apartemen Xiaomeng. Sesampainya di sana, Xiaomeng tinggal sebentar di bawah untuk menelpon Jiorong, namun tidak ada jawaban. Dia kemudian melihat anak Rachel dibawa oleh anak buah Hui. Dia segera melaporkannya ke Kuan. Di saat yang sama, Rachel pun tiba di tempat itu. Rachel mencoba menelpon polisi, tapi Kuan mencegahnya karena dia punya rencana lain. Dia pun mendatangi Hui dan berpura-pura menjadi Interpol. Dia juga menyalakan ponselnya agar Rachel dan Xiaomeng ikut mendengarkan saat dia menginterogasi Hui. Kuan mengatakan pada Hui bahwa dia sedang menyelidiki kematian Wu Yanzhen dan menanyakan nasib Jiorong. Dia juga menanyakan keberadaan anak Rachel. Namun, Hui terlihat tidak tahu menahu soal anak itu. Tiba-tiba detektif Ma dari kepolisian datang. Rupanya, dia berteman baik dengan Hui. Ma yang sedang mabuk kemudian mengenal Kuan sebagai seorang aktor. Kuan pun ketahuan dan dia diringkus anak buah Hui. Rachel dan Xiaomeng yang mendengarkan dari ponselnya pun panik. Rachel bermaksud menghubungi polisi lagi, namun Xiaomeng mencegahnya. Mereka pun menyusun rencana. Xiaomeng menghubungi Hui dan mengatakan bahwa dia sudah membunuh Jiorong. Dia mengirimkan alamatnya dan menyuruh Hui membawa Kuan dan anaknya. Hui yang masih percaya bahwa Xiaomeng adalah Kuan menyanggupinya. Singkat cerita, mereka pun bertemu di sebuah gedung teater yang sudah terbengkalai. Hui dan anak buahnya membawa Kuan yang dimasukkan ke dalam karung.
Xiaoming yang berpura-pura menjadi Kuan sudah menunggu mereka. Sambil mengacungkan pisau, dia berlagak sudah membunuh Jiorang yang mayatnya tergeletak di sampingnya. Sambil mengoceh, dia membuka karung Kuan. Namun, Hui terlihat tidak percaya. Dia mendekati mayatnya, kemudian dia tahu kalau itu hanya darah buatan. Dia pun menendang Xiaoming dan menyuruh mayatnya bangun, yang ternyata adalah Rachel. Tiba-tiba saja ponsel Rachel berbunyi. Anaknya yang menghubunginya menanyakan keberadaannya. Rachel mengatakan bahwa dia sedang di penjara bawah tanah. Rupanya, anak buah Hui tobat karena dia merasa harga dirinya sebagai laki-laki telah jatuh karena mengompol di celana, dan dia mengantar anak Rachel pulang ke rumahnya. Hui menjadi bingung mana Kuan yang asli. Detektif Ma mengenali Kuan sebagai seorang aktor, dan dia juga pernah melihat Xiaoming di TV. Namun, dia sudah tidak peduli lagi. Dia marah dan menanyakan di mana Jiorong. Kuan maju dan menanyakan dialah Kuan yang asli. Dia meminta Hui melepaskan Xiaoming dan Rachel karena mereka tidak ada hubungannya. Namun, Hui tidak percaya. Kuan lalu meraih pisau yang tergeletak dan menyandera anak buah Hui. Mereka bertiga kemudian berusaha kabur menggunakan mobil. Namun sayangnya, Kuan tertinggal. Xiaoming menghentikan mobilnya dan berlari kembali untuk membantu Kuan. Anak Rachel menghubungi kembali dan mengatakan bahwa dia sudah menghubungi polisi sesuai dengan lokasi ponsel Rachel. Rachel pun berlari kembali ke lokasi. Dia melihat mereka berdua dihajar habis-habisan. Dia bahkan menyaksikan Hui menikam Kuan berulang-ulang. Kuan pun roboh, namun rupanya pisau yang digunakan merupakan pisau mainan yang bilahnya bisa masuk ke dalam gagangnya. Dalam keadaan babak belur, mereka pun tertawa, tepat di saat terdengar sirene polisi tiba. Di scene terakhir, Kuan menyerahkan jam tangannya untuk Xiaoming saat mereka berdua sedang dirawat di rumah sakit. Xiaoming mendatangi pernikahan mantan pacarnya untuk meminta kembali uang yang telah dia berikan. Kuan keluar dari penjara dan dijemput oleh Rachel. Mereka pun berpelukan, disaksikan anak Rachel yang berada di dalam mobil. Dan film pun berakhir.